Mengapa debat agama merupakan sesuatu yang mustahil? Karena debat agama itu sendiri tidak mungkin dilakukan secara khusus ketika orang-orang yang merumuskan pemahaman agama itu, rumusan agama itu mengklaim diri memiliki rumusan yang absolut. Agama itu kan didasarkan oleh iman. Jadi dia tidak butuh validasi. Tetapi ketika orang yang beragama itu menafsirkan kitab sucinya, memang mereka percaya bahwa pernyataan wahyu secara khusus, jikalau kita bicara agama-agama wahyu, bahwa apa yang dikatakan itu adalah terkait dengan realitas. Atau kemudian wahyu-wahyu atau pesan-pesan Tuhan yang dinyatakan oleh para nabi itu tidak berada di ruang hampa, tetapi berada dalam lokalitas di mana mereka mendapatkan wahyu atau penyataan atau pengetahuan tentang Tuhan melalui para nabinya. Maka di sana ketika orang menafsirkan kitab agama, tidak bisa tidak, maka mereka mesti melakukannya dengan iman. Itulah sebabnya penelitian agama meskipun dengan menggunakan metode-metode ilmiah, tetapi yang menjadi sumbernya adalah penyataan atau wahyu Allah, utamanya demikian. Maka tidak bisa kebenaran-kebenaran yang diwahyukan itu diklaim sebagai sesuatu yang absolut. Jadi kebenaran itu bisa dibagikan, tetapi tidak perlu diperdebatkan. Karena memperdebatkan sesuatu itu mengandaikan adanya klaim absolut sebenarnya. Bagaimana bisa sebuah keyakinan iman itu kemudian membuat atau menyatakan dirinya dalam klaim absolut yang mengandaikan bahwa ada bukti yang konkret yang bisa memiliki bukti empiris. Itu tentu saja sesuatu yang menurut saya bukan sebuah penelitian agama. Atau bisa dikatakan itu namanya penelitian sains. Sedangkan kalau kita bicara penelitian sains pun, itu yang diperdebatkan adalah data. Karena teori didapatkan dari data. Uji teori didapatkan dari data. Membangun teori didapatkan dari data. Itulah ilmu pengetahuan, itu sains. Berbeda dengan agama. Siapa yang bisa membuktikan isi wahyu itu benar? Siapa yang bisa membuktikan apa yang dikatakan wahyu Tuhan melalui para nabi itu benar? Tidak ada yang bisa membuktikannya. Nah kemudian bagaimana juga ketika menafsirkan? Kalau dalam Kristen kita menyebut kalau kita ingin menggali Alkitab atau menafsirkan Alkitab itu adalah eksegesi. Artinya kita mau menggali apa kata kitab suci atau apa kata Alkitab. Ya. Kita ingin menggali tentang tema-tema tertentu misalnya. Maka kalau kita ingin menggali pesan dari wahyu Allah itu Alkitab, maka kita harus menggalinya. Karena itu adalah sesuatu yang historis diakui oleh umat Kristen. Maka harusnya penggalian itu juga harus memperhatikan hal-hal yang historis. Jadi penelitian yang bersifat historis ke dalam sebuah teks. Jadi eksegesi itu adalah penelitian yang bersifat historis ya ke dalam arti sebuah teks Alkitab. Jadi nggak bisa orang asal tafsir dia nggak tahu bagaimana peristiwa historisnya itu terkait teks-teks Alkitab itu. Oh Alkitab itu kan bahasa Indonesia tinggal disebutkan saja. Gimana caranya disebutkan? Kecuali merekam. Kan ya sama saja dengan seperti misalnya Alkitab yang bersuara begitu, seperti di handphone begitu. Itu tidak ada menafsirkan. Ya, dia juga hanya sekedar merekam ya. Kalau yang dia maksud membaca itu merekam, ya tidak boleh menjelaskan. Karena menjelaskan itu menafsirkan. Nah kemudian penelitian historis ini ini penting sekali karena dia melihat masa lalu ya. Jadi kemudian kita membawa pikiran kita kembali ke masa lalu. Nah bagaimana tuh? Jadi kalau kita ingin melalui teks-teks Alkitab itu yang ditulis pada masa lalu, maka kita mesti kembali kepada masa lalu. Nah bagaimana caranya kembali kepada masa lalu? Maka kita mengetahui peristiwa-peristiwa historis
pada masa lalu terkait juga dengannya diberikan teks-teks Alkitab itu, teks-teks firman Tuhan itu. Itulah yang dimaksud dengan eksegesi. Ya. Maka perkataan-perkataan dalam Alkitab yang pertama kali disampaikan kepada pembacanya ya oleh Paulus itu, kemudian itu kita cari konteksnya bagaimana, ya itu kita perlu cari. Ya. Jadi eksegesi atau penggalian Alkitab itu berhubungan dengan maksud arti semula dari tulisan Alkitab. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus hati-hati. Oh, Alkitab Kristen itu ditulis dengan bahasa Indonesia. Ya tinggal baca aja. Tinggal baca aja gimana caranya. Bagaimana kita bisa mengerti maksud daripada perkataan Alkitab itu yang disampaikan pada awalnya. Kan seperti itu. Nah, kalau memang bacaan Alkitab itu tidak perlu menafsir segala macam, ya kita tidak perlu kuliah. Ya. Nah, kalau kita misalnya membaca buku-buku anak-anak gitu, dari kecil, kan mereka tidak pernah belajar memahami, gitu. Mereka hanya menyebutkan. Misalnya kalau kita baca Alkitab, ya seperti seorang anak kecil, misalnya, maka dikatakan dia hanya menghafal saja, karena kemampuannya hanya menghafal. Nah, kemudian kalau sudah mulai naik lebih tinggi, memahami. Ya memahami berarti kan mesti lihat konteksnya, supaya mengerti apa arti sesungguhnya, maksudnya. Dan kemudian bagaimana menerapkannya. Nah, itu persoalan. Jadi, jangan pernah berpikir, ya, menggali kajian-kajian Alkitab itu sangat mudah. Tidak. Karena itu tidak bisa kita memperdebatkan agama. Kita tidak bisa memperdebatkan mana agama yang benar, mana yang salah. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa menyaksikan, menjelaskan keyakinan iman kita. Ya. Keyakinan iman kita, misalnya kepada kitab suci. Dan kemudian kita menjelaskan isi kitab suci. Nah, isi kitab suci itu dijelaskan harus dengan cara-cara yang benar. Kalau menggunakan istilahnya eksegesi atau menggali, ya, keluar, ya, makna yang ada itu, berarti kita melihat peristiwa-peristiwa historis dari teks itu. Jadi teks itu maksudnya apa? Ya, pada waktu teks itu dikatakan pertama kali oleh nabi atau rasul begitu ya. Atau yang dikatakan pada waktu Allah, ya Tuhan memakai nabi atau rasulnya itu untuk menjelaskan maksud Allah itu. Nah, itulah yang namanya sebuah eksegesi, dan itu harus dilakukan. Jadi coba bayangkan betapa tidak mudahnya ya kita memahami pengertian Alkitab itu. Atau mungkin lebih jelasnya ada istilah terminologi eksegesi. Itu artinya adalah ditarik keluar. Jadi kalau kita baca Alkitab itu, kita menarik keluar makna Alkitab itu. Seperti untuk mengerti makna Alkitab itu, atau pertama kali itu dikatakan. Ya. Jadi kita bukan hanya mencoba untuk menggali Alkitab itu bukan memasukkan pikiran kita. Yang terjadi adalah orang baca Alkitab, ya, tidak melihat peristiwa historis, kemudian dia memasukkan pikirannya ke dalam teks. Nah, kalau itu kan kadang-kadang lucu kan. Ini katanya mengutus apa? Kok kenapa pengutus disebut Tuhan? Nah, gitu kan. Jadi dia bingung itu. Kalau menurut saya pikiran saya, nah kan lucu. Kalau menurut pikiran saya ya pengutus, ya yang mengutus, yang diutus ya bukan pengutus kan begitu. Ini kan dia bisa saja itu namanya menggali kalimat-kalimat, tetapi karena teks itu diberikan di dalam konteks yang ada waktu tertentu, maka harus dilihat peristiwa historisnya. Ya. Jadi waktu kita baca teks Alkitab itu jangan kita masukkan pikiran kita. Kalau dia pengutus berarti bukan yang diutus. Kalau dia yang diutus, dia bukan pengutus. Kalau dia yang diutus, bukan Tuhan. Nah, begitulah. Seperti ketika orang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Jadi dia tidak melihat teks itu ketika diberikan gitu. Sehingga dengan demikian ya perdebatan-perdebatan kosong. Apalagi dia kemudian menjelaskan teks itu, ayat itu tidak dengan iman. Karena itu tidak bisa orang yang beragama berbeda, yang tidak beriman kepada agama tertentu, menjelaskan agama yang tidak diimani. Itu salah benar. Itu bukan penelitian agama itu. Ya, itu ya main-main menurut saya gitu ya. Jadi kalau saya lihat Donitan segala macam yang tidak beriman kepada Alkitab, Juma gitu, Ripa,
Itu aneh gitu untuk saya. Ya nggak ada itu cara seperti itu, karena yang di Kristen menafsirkannya tidak seperti itu. Ya persoalannya adalah mungkinkah kita benar-benar dapat menggali teks Alkitab? Ini pertanyaannya. Benar nggak kita bisa menggali teks Alkitab tanpa membawa pikiran kita masuk ke dalamnya? Dengan kata lain, mungkinkah kita membaca teks Alkitab tanpa pre-understanding? Ya. Kan mau nggak mau kan kita punya pre-understanding ini yang disebut ya. Maka itu mesti hati-hati. Jadi mesti hati-hati. Nah bagaimana caranya ya? Jadi pada waktu kita membaca Alkitab, kitab suci, asumsi-asumsi kita terlibat di dalamnya. Lalu apakah dengan demikian sebenarnya tidak ada proses penafsiran yang benar-benar eksegesis? Tidak juga. Ada ya. Walaupun asumsi-asumsi tersebut ada dan kita bawa dalam proses eksegesis, tadi ya, menggali keluar. Tetapi kita dapat meminimalkan dan terus menguji asumsi tersebut dengan penilaian teks yang kita lakukan. Ya, proses inilah yang di dalam Kristen yang disebut namanya hermeneutik spiral. Jadi apa yang kita pahami misalnya kita ingin baca Alkitab. Yang pertama ketika kita membaca Alkitab kalau secara deduktif ya. Kalau eksegesis itu namanya induktif. Deduktif adalah kita di kepala kita sudah ada pikiran-pikiran ataupun dogma-dogma gereja. Nah, baru kita membaca Alkitab itu. Melihat bukti-bukti dalam Alkitab. Itu sebenarnya cara yang benar. Maka itu membaca kitab suci itu mesti dengan iman. Nah, pada waktu membaca teks-teks Alkitab itu, kalau kita mengatakan itu firman Tuhan, berarti kita sudah menerima tradisi sebelumnya atau katakan doktrin atau dogma gereja. Nah, dogma gereja itulah yang menjadi asumsi-asumsi kita untuk membaca Alkitab itu. Atau ini menjadi bisa juga dikatakan kalau dalam kelompok itu ada mengatakan world view gitu ya, presupposisi, nah itu ya. Dan kemudian dia mencari dukungan dari ayat-ayat itu. Seperti itu. Jadi ini tahap awal, dia tidak bisa menggali. Tapi kalau dia kemudian mencoba menggali eksegese, ya berarti melihat peristiwa historis dari teks-teks itu. Dan ini perlu kemampuan khusus, perlu kuliah. Jadi orang-orang yang tidak belajar sungguh-sungguh dalam teologi, biblika, itu nggak bisa. Seperti YP gitu misalnya. YP ini kan tidak belajar sungguh-sungguh teologi. Dan di pendidikannya kan juga bukan pendidikan biblika. Apalagi dia kan kemudian juga S1-nya juga bukan teologi. Ya, kemudian juga ketika masuk di dalam kalau teologinya juga di sana kan tidak ada ahli-ahli biblika gitu. Seperti itu. Kalau kemudian ada yang mengatakan ahli biblika ya mungkin ya bisa dikatakan ya mungkin juga standarnya tidak memenuhi syarat, apalagi kemudian dikatakan ada profesor biblika. Sehingga akhirnya YP ini tidak paham tentang penafsiran, dia tidak paham eksegesi, mungkin juga dia tidak paham yang namanya hermeneutik spiral. Sehingga dia hanya tinggal sebut saja begitu. Dia pikir dia sedang sedang menyatakan apa adanya. Ketika dia mengatakan Alkitab salah, dia juga nggak mengerti. Dari mana dia bisa mengatakan Alkitab itu salah? Padahal yang dikatakan hanya terjemahannya saja. Kemudian bagaimana dia membuat terjemahan Alkitab? Nah, itu kan lucu sekali begitu. Bagaimana dia mencari peristiwa historisnya? Ini kan tidak bisa diterima begitu. Jadi ini yang terjadi ya sebetulnya. Jadi walaupun asumsi-asumsi tersebut ada dan kita bawa dalam proses eksegese, tapi kita dapat meminimalkan dan menguji asumsi tersebut dengan pelan teks yang kita lakukan. Itu tadi saya sebut eksegese. Ya inilah kemudian yang disebut prosesnya dari mulai induktif, kemudian deduktif atau deduktif dulu, kemudian induktif. Kalau deduktif berarti dogma-dogma gereja. Kemudian kita pakai untuk membaca teks-teks Alkitab dan kita melihat adanya relasi dogma-dogma gereja itu dibenarkan ya dengan dukungan ayat-ayat Alkitab. Itu biasanya penelitian awal pemula. Kemudian kalau kita mulai belajar sungguh-sungguh, misalnya dengan bahasanya, kemudian dengan sejarah, ya dengan metode-metode Alkitab kita belajar gitu, maka berarti kita melihat ya peristiwa historis dari teks-teks itu. Nah, ketika kita melihat peristiwa historis dari teks-teks itu, kita bisa mengerti teks-teks itu secara lebih tepat, ya, secara lebih baik. Dan kemudian itu disandingkan dengan dogma-dogma gereja. Itu sebabnya dogma-dogma gereja harusnya terus berkembang. Nah, biasanya yang melakukan penelitian-penelitian ini teolog akademik. Nah, teolog akademik terus belajar. Dan dogma gereja juga memperhatikan perkembangan pemikiran-pemikiran teologi, dan itu terjadi perkembangan-perkembangan.
harusnya tidak berhenti, ya, pemahaman pemikiran Alkitab itu tidak berhenti. Ya, karena Tuhan itu kan tak terbatas, jadi tidak bisa manusia itu berhenti, ya. Harusnya makin zaman, makin canggih dunia ini, maka manusia makin mengetahui, lebih baik dibanding orang-orang sebelumnya. Tapi kalau orang-orang dari kalangan konservatif, mereka merasa yang dulu yang benar, yang sekarang tidak benar. Kalau yang liberal juga ada yang kebablasan, ya, yang harus berubah, yang dulu tidak dianggap, tidak seperti itu. Harusnya semua, kita juga namanya penafsiran kritis. Nah, semuanya itu mesti dilihat. Jadi, bisa menggunakan penafsiran dengan deduktif dan juga induktif. Dan saling memeriksa. Itu namanya yang disebut hermeneutik spiral. Jadi, sekali lagi, ya untuk para apologet agama gitu, untuk Don Ditan gitu, Tony Konstantia, ya, yang mungkin juga perlu belajar ya kalau memang tertarik gitu mengenai Alkitab ini, eksegesi Alkitab. Tapi sekali lagi saya katakan tidak bisa kita mencoba untuk bagaimana memperdebatkannya. Karena itu kan adalah sebuah rumusan yang coba kita pahami ya dengan metode-metode ilmiah tadi, metode penafsiran agama itu juga memproses. Jadi artinya kita tidak perlu saling menyingkirkan, menyesatkan, tidak. Tetapi kita saling belajar untuk bisa ya semakin bertumbuh dalam pengetahuan-pengetahuan yang benar.